Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ketiga dari surah Ali Imran, dan insyaallah taala pada hari ini kita akan menyelesaikan pembacaan dari tafsir juz 3 ya, insyaallah taala. Dan insyaallah setelah juz 3 kita akan pindah ke juz 29 dulu ya. Ke juz 29 ya, supaya kita mendapatkan banyak faedah dari surat-surat yang sering dibaca oleh para imam dalam salat-salatnya. Nah, baik kita mulai dibaca ya. Ya, silakan Bu Rani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dan para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan satupun di antara mereka, dan kami semuanya hanya kepadanya lah berserah diri. Qul fi'il amr, amanna fi'il madhi, fa'ilnya na ya Ustaz ya. Nah. Billahi jar majrur, al-wawu harfu atfin, ma ma'tuf ke Allah, unzila fi'il madhi majhul, alaina jar majrur, al-wawu harfu atfin, ma ma'tuf ke billah ke Allah, unzila fi'il madhi majhul, ala Ibrahim jar majrur, al-wawu harfu atfin, Ismaila ma'tuf ke Ibrahim, al-wawu harfu atfin, Ishaqa ma'tuf ke Ibrahim, al-wawu harfu atfin, Yaquba ma'tuf ke Ibrahim, al-wawu harfu atfin, al-asbaqi ma'tuf ke Ibrahim, al-wawu harfu atfin, ma'tuf ke Allah, utiya fi'il madhi majhul, Musa naibul fa'il. Sebentar, tadi katanya ma-nya ma'tufnya kemana? Ke yang pertama ya Ustaz ya, ke yang amanna billahi itu. Oh ya, nah, betul. Yang wama. Enggak ya? Ke Ibrahim ya? Ke Ibrahim. Oh. Ya. Berarti maktuf ke Ibrahim. Utiya fi'il madhi majhul. Enggak apa-apa, benar Bu, ke bilahi betul ya? Ke bilahi ya Ustaz. Utiya fi'il madhi majhul, Musa naibul fa'il, al-wawu harfu atfin, Isa maktuf ke Musa, al-wawu harfu atfin, an-nabiyuna maktuf ke Musa, mir rabbi jar majrur, him mudhaf ilaih, la nafiyah, nufarriqu fi'il madhi, fa'ilnya nahnu, baina fi'il mudhari salah ngucap. Ya, salah ngucap. Fi'il mudhari fa'ilnya nahnu, baina dhorof ahadin mudhaf ilaih, minhum jar majrur. Al-wawu harfu atfin, nahnu mubtada, lahu jar majrur, muslimun khobar.
Qul lahum ayyuhar rasul saddaqna billahi wa ata'na fala rabba lana ghairuhu wa la ma'buda lana sawahu wa amanna Siwahu. apa Ustaz? Siwahu. Oh siwahu wa la ma'buda lana siwahu wa amanna bil wahyi alladhi anzalahu Allahu alaina walladhi anzalahu ala Ibrahim khalilillahi wa banihi Ismaila wa Ishaqa wa bani ibnahu Wa Yaquba benaihi. Wa benaihi. wa benaihi. Oh itu ya. Dan kedua anaknya itu. Wa benaina. Ini wa Wa benaihi. benainahu. Wa Tapi benaihi. ada wa benaihi. Kan kalau musanna mudhaf nunnya dibuang, Bu. Kan asalnya Enggak, ibna tapi ini. Ibna wa ini mudhaf kepada hak kan. ya. Nah, kaidahnya musanna sama jamak mudzakkar salim. Kalau jadi mudhaf nunnya dibuang satu. Tapi itu ada naknya Ustaz. Ada apa? Hurufnya itu loh di situ. Mana sih? Ini kan? Enggak ada. Mana? Wa benaihi. Oh, astagfirullah yang sebelumnya ya. Wa Namanya masih. benaihi. Oh. Iya, saya yang sesudahnya kirain. Wa benaihi ya, wa benaihi Ismaila wa Ishaqa. Berarti kalau ini wa benibnahu Wa yang benihi dan anak dari anaknya. Oh ya, wa benibnihi. Wa benibnihi Yaquba ibni Ishaq ya. Wa benibnihi Yaquba ibni Ishaq walladzi anzalahu 'alal asbati. Wahumul anbiya'ul ladzina kanu fi qabaili bani Israilal isnatai asyrota. Oh, isnatai. Kalau adat murakkab J itu mabni al fathi, makanya bacanya isnatai asyrota. Isnatai asyrota min waladin Yaquba. Jangan ditanwinin min waladi Yaquba. Wa ma utiya Musa wa Isa minat Taurati wal Injila wa ma anzalahu Injili. Oh iya ya. Wa ma anzalahu Allahu ala anbiya'ihi nu'minu bidzalika kullahu wa la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lillahi wahdahu munqaduna bitta'ati muqirruna lahu birrububiyyati wal uluhiyyati wal ibadati. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, kami membenarkan Allah dan kami mentaatinya. Tidak ada Rob Tuhan bagi kami selainnya dan tidak ada sesembahan bagi kami yang setara dengannya. Dan kami beriman kepada wahyu yang Allah turunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkannya kepada Nabi Ibrahim, kekasih Allah, dan putranya Ismail dan Ishak, dan putranya Yakub ibni Ishak, dan kepada apa yang diturunkannya kepada anak cucunya. Dan semua mereka adalah para nabi-nabi yang diturunkan di kabilah Bani Israel yang jumlahnya 12 dari anak cucu Yakub. Dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa berupa Taurat dan Injil, dan kepada apa yang Allah turunkan kepada para nabi-nabinya. Kami semua beriman dengan keseluruhannya. Dan kami tidak membedakan satupun di antara mereka. Dan kami hanya kepadanya lah tunduk dengan ketaatan dan mengakui rububiyah dan uluhiyah dan peribadatan hanya kepadanya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Amanna billahi wa ma unzila alaina. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada kami. Ya, berupa wahyu yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada kekasih Allah Ibrahim dan kepada kedua anaknya yaitu Ismail dan Ishak, kemudian kepada anaknya Ishak yaitu Yakub, wal asbat, dan ya para nabi dari keturunan Nabi Yakub ya. Kita tahu bahwasanya Nabi Yakub ini adalah asal usul Bani Israel, yang mana Bani Israel ada 12 qabilah. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, yaitu kita beriman kepada Taurat dan juga Injil. Tentu Taurat dan Injil yang belum dirubah oleh ya para pendeta mereka, yang masih asli. Yang mana kalau versi asli dari Taurat dan Injil tentu isinya hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb yang layak untuk disembah. Wan nabiyyuna min rabbihim, dan apa saja diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita ya tidak membedakan salah seorang di antara mereka. Artinya kaum muslimin itu beriman kepada seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita beda-bedakan. Tidak kita beriman dengan sebagiannya lalu kita kufur kepada sebagiannya lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani dalam mengimani para rasul, mereka hanya mau beriman pada sebagiannya, lalu kufur pada sebagian yang lain. Ya, seperti misalnya yang paling jelas, ya orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengingkari kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa risalah dakwah yang sama. Mereka menyeru agar manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahan, ya. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami menyerahkan diri kami kepadanya. Ya, jadi kami adalah orang Islam. Jadi para nabi dan rasul pun ya kalau kita jelaskan agama mereka apa, semuanya adalah agama Islam. Karena ajaran dakwah semua rasul itu sama. Mereka berdakwah ya agar menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya. Silakan Pak Edi ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mengikuti selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Al-wawu harfu istifnaf, man isim mausul sebagai mubtada, ya betagi fi'il mudhari' Majzum ya. Dia majzum karena kan asalnya ya betagi, kemudian huruf illat ya-nya dibuang karena jazm. Nah, ya betagi fi'il mudhari' majzum, ghaira itu sebagai maf'ul bi ya. Al-islami mudhof ilaih, dinan maf'ul bi yang kedua Ustaz. Dinan itu apa ya? Ini kan dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama gitu ya. Nah, kita cek dulu di kitab I'rab. Dinan. Oh iya benar. Dia sebagai maf'ul bi, betul. Maf'ul kedua enggak. Maf'ul kedua. Dinan sebagai maf'ul bi kedua, fa harfu harful jawab. Ya. Lan harfu nasbin, yuqbalu fi'il mudhari' nasab,
minhu jar majrur, al-wawu sebagai al-wawu huruf harfu atfin, huwa mubtada, fil akhirati jar majrur sebagai khobar, minal khosirin jar majrur. Yang khobar malah minal khosirin. Oh iya. Karena kan Huwa, kalimat dia di sini kan sempurnanya dengan termasuk iya. orang yang merugi kan. Jadi bukan dan dia di akhirat, tapi dia termasuk yang merugi di akhirat. Jadi di akhirat itu ya hanya keterangan waktu tempat aja. Oh, nah, maksud. Minal khosirin sebagai khobar daripada mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya. Wa man yadlibu dinan ghaira dinil islami alladzi huwa istislamu lillahi bi tauhidi wal inqiyadi lahu bi taati wal ubudiyati wali rasulihi nabi wali rasulihi nabi khatimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil imani bihi babi mutabiatihi wa bi mutabaatihi wa mahabbatihi dohiron wa batinan falayyukbala minhu dalika wa huwa fil akhirati minal khosirina alladzina bakhisu anfusahum. Sebentar. Bakhisa kayaknya ya? Bakhisu sadeh. Bakhisu anfusahum khutudoha. Dan siapa yang mengikuti selain agama Islam yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan ketundukan bagi adanya dan ketaatan dan ubudiyah peribadatan dan kepada Rasul Nabi Muhammad SAW dengan keimanan, dengan iman kepadanya dan dengan beribadah kepadanya dan mutabah itu mengikutinya. Oh ya, mutabah. Dengan mengikutinya dan mencintainya secara nyata dan batin ya. Ya. Maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di dalam akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang tadi bakhusu ya, lihat kamus bakhusu. Ya maksudnya orang-orang yang merugikan diri mereka, huzul itu dari huzul itu artinya perolehan. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri karena perolehannya. Ya maksudnya kehilangan bagian dunia dan akhirat gitu ya. Baik. Barakallahu fiikum jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwasannya setelah kedatangan Islam, maka tidak ada lagi agama yang diterima. Artinya agama yang dahulu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, begitupun agama yang dahulu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, setelah kedatangan Nabi yang terakhir, ya khatimun nabiyyin, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka semua ajaran agama yang terdahulu tidak berlaku lagi. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu bahwasanya ya ajaran Nabi Musa, begitu pula ajaran Nabi Isa alaihissalam telah sangat jauh yang menyimpang dari ajaran aslinya. Sehingga jelas ketika Nabi Muhammad SAW hadir, maka semua agama selain agama Islam tidak
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Maksud merugi di sini ya dia tidak akan mendapatkan bagian akhirat sedikit pun. Ya, karena jelas ya dari kita membaca surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Imran ini jelas sekali bahwa balasan setimpal bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, balasan yang paling setimpal bagi mereka adalah ya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya semua orang kafir mereka akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan buat Dahyalis ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah akan bertunjuk kepada kaum yang mereka ingkar sesudah mereka beriman dan mereka bersaksi bahwa Rasul itu adalah yang benar dan telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang mereka zalim. Kaifa itu istifham ya Ustaz. Iya, isim istifham kaifa. Isim istifham, ya. Yahdi fi'lun mudhari'un, Allahu fa'il. Dan afan. Jadi kalau isim istifham itu dia mubtada. Oh, istifham sebagai mubtada. Enggak. Afan. Karena enggak ada khobarnya ya. Ini sebagai hal kalau kayak gini. Sebagai hal. Kaifa istifham sebagai hal, yahdi fi'lun mudhari'un, Allahu fa'il, qauman maf'ulun bihi, kafaru fi'lun madin, al-waw sebagai fa'il, ba'da dzaraf, imani mudhafun ilaihi, him mudhafun ilaihi, wa hatfu atfin, syahidu fi'lun mudhari', syahidu fi'il madi. Itu fi'il madi. Kan syahida syahidu gitu. Fa'il madi al-waw sebagai fa'il, anna harfu taukidin wa nasbin, ar-rasula isim anna, haqqun khabar anna, waw harfu atfin, ja'a fi'lun madin, hum mudhaf maf'ulun bihi, al-bayyinatu sebagai fa'ilnya. Wa harfu atfin, Allahu mubtada, la harfu nafyin, yahdi fi'lun mudhari'. Bukan nahyin ini malahnya nafiyah nih. Nafyin. Nafiyah. Ya nafiyah. La nafiyah. Yahdi fi'il mudhari'. Al-qauma maf'ulun bi. Az-zalimina khabar. Kok ada khabar sih? Kaum yang zalim apa tuh? Oh, mudhafun ilaihi. Loh, kok mudhaf ilaihi? Kaum yang zalim apa tuh? Naat. Qauma zalimina. Kan yang zalim kan? Iya. Ya, kaum betul. yang zalim. Kaum yang zalim. Ya. Terus ya. Kaifa yuwaffiqullahu lil imani bihi wa bi rasulihi qauman jahadu nubuwata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan mah ada alif kayak gini, Bu. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ba'da imanihim bihi. Wa syahidu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam haqqun. Wa ma ja'a bihi huwal haqqun. Huwal haqqu. Wa ja'ahum al-hujjaju min indillahi wadalailu
wa dalailu Bisihhati dzalika. bisihhati zalika. Wallahu yuwaffiqu lil haqqi Wallahu la yuwaffiqu lil haqqi. lil haqqi. Wallahu la yuwaffiqu lil haqqi was-shawabi jama'ati az-zalimati wa humul ladzina addalu anil haqq. Sebentar, Bu. Tadi saya mana tadi, Bu? Wallahu la yuwaffiqu lil haqqi. Wallahu la yuwaffiqu lil haqqi was-shawabi, terus Al jama'ati az-zalimati. az-zulmati. Az-zalamati. 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 Wa humul ladzina addalu anil haqqi ilal batili fahtaru kufra alal imani. Bagaimana Allah menyetujui beriman dengannya dan kepada Rasulnya. Menyetujui, ya fikir bagaimana Allah akan memberikan taufik. Oh, bagaimana Allah akan memberikan taufik? Di mana tuh? Kepada keimanan. Pada keimanan. Jadi padanya dan kepada Rasulnya. Dan kepada Rasulnya dan kaumnya. Bagaimana Allah akan memberikan taufik untuk mengimaninya dan mengimani Rasul ya kepada kaum yang menentang kenabian. Oh, ini kepada kaum yang kesini. Bagaimana Allah akan memberi taufik kepada dan iman kepadanya dan kepada Rasulnya kepada kaum yang menentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah mereka beriman dengannya. Dan mereka bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar dan apa yang dibawanya adalah benar dan telah datang pada mereka hujjah dari sisi Allah dan dalil-dalil yang membenarkan yang demikian itu. Dan Allah tidak memberi taufik. Iya, dan Allah tidak memberikan taufik kepada kebenaran. Kepada kebenaran dan membenarkan kelompok yang zalim. Ini kan bukan. Kan tadi bacanya harusnya wallahu la yuwaffiqu lil haqqi was-shawabi al-jama'ata az-zalamata. Jadi Allah tidak memberikan petunjuk kepada hak ya dan kebenaran kepada jamaah yang zalim. Gitu maksudnya. Wa humul lazina dan mereka dan pada orang-orang yang merubah dari kebenaran kepada kebatilan dan mereka mencari Ikhtaru itu memilih. Oh, dan mereka memilih kekufuran di atas dibandingkan iman. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khair. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Bagaimana Allah akan memberikan hidayah pada kaum yang mereka kafir setelah keimanan mereka dan mereka menyaksikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wa ja'ahumul bayyinat dan telah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang zalim, kaum yang zalim. Jadi ayat ini mengatakan bahwasannya bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang mereka itu kafir setelah keimanan mereka. Dan mereka bersaksi bahwasannya ya dahulu mereka bersaksi bahwasannya Rasul itu benar dan telah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Ayat ini bicara tentang orang yang kembali kepada kekafiran ya setelah ya dia beriman. Dan ini merupakan perbuatan yang tercela. Bahkan di dalam Islam beda hukumnya antara orang kafir dengan orang yang murtad ya. Kalau orang muslim lalu murtad maka dia boleh dibunuh. Ya, sementara kalau orang kafir
Ya kafir saja, misalnya kafir dhimmi ya, orang kafir tapi tidak memerangi kaum muslimin, bahkan mereka membayar jizyah, maka yang semacam ini nggak diperangi. Tapi kalau ada orang Islam yang ya awalnya muslim lalu murtad, maka dia boleh dibunuh oleh penguasa muslim. Ya, setelah diajak bertaubat tidak mau, maka dia boleh dibunuh. Karena ini merupakan di antara dosa besar yang paling besar. Kenapa? Karena orang yang awalnya muslim tentu dia telah mengetahui banyak sekali dalil-dalil, baik dari Al-Quran ya maupun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sampai setelah itu dia mau murtad dari agamanya, maka yang semacam ini merupakan perbuatan yang sangat buruk. Beda halnya dengan orang yang kafir ya, yang mungkin dia tetap dalam kekufurannya karena memang belum sampai kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang sudah berislam, dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, dia sudah tahu dalil-dalil dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian misalnya karena wanita, dan umumnya rata-rata orang yang murtad itu ya kalau nggak karena wanita, karena harta. Ya, hanya karena urusan wanita, hanya karena urusan harta, lalu dia mau dia pindah agama, dia mau murtad dari Islam, maka orang yang semacam ini ya dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang zalim. Karena sejatinya mereka menzalimi diri mereka sendiri dan mereka menzalimi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang ya di dalam Islam kezaliman yang paling besar ya, bentuk kezaliman yang paling besar adalah ketika seseorang itu tidak mau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Bahkan mereka menjadikan ya sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Ya mereka itulah orang-orang yang paling zalim di muka bumi ini. Ya, nah, lanjutkan. Silakan Umida. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itulah balasan bagi mereka, sesungguhnya atas mereka gimana? Iya. Mereka itulah mereka itu ya, balasannya sesungguhnya atas mereka laknat Allah dan laknat dari malaikat-malaikat dan manusia semuanya. Ulaika isim isaroh sebagai mubtada, jasa'u khobar sebagai khobar. Enggak, Bu. Kalau khobar mah mereka itu adalah balasan mereka. Nggak nyambung kan? Oh, nggak nyambung Ustaz ya. Iya, berarti mubtada lagi Ustaz ya. Jasa'u mubtada, hum sebagai mudhofun ilaihi, anna harfu nasbin, masdariyah wa nasbin. Bukan masdariyah, Bu. Kalau yang masdariyah mah an. Kalau anna harfu taukidin. Harfu taukid ya Ustaz ya. Nah. Harfu taukid wa nasbin, alaihim jar majrur sebagai isim anna. Khobarnya khobar anna. Kemudian laknata sebagai isim anna, awwahu latfu jalalah sebagai mudhofun ilai. Nah, sebentar. Ini anna alaihim la'natullah, jadi khobarnya jazaa'uhum. Kemudian jumlah mubtada khobar dari jazaa'uhum anna alaihim la'natullah. Jadi khobarnya ulaika. Jadi double-double nih, bertingkat ya. Oh, iya ya Ustaz. Berarti laknat Allah, laknat ini sebagai khobar dari ulaika Ustaz ya. Jazaa'uhum. Oh, jadi anna alaihim la'natullah, khobarnya jazaa'uhum. Nanti keseluruhan kalimat jazaa'uhum anna alaihim la'natullah baru jadi khobarnya ulaika kayak gitu. Oh iya Ustaz. Laknata sebagai khobar dari jaza'u, awahu sebagai mudhofun ilai, alwawu sebagai harfu atfin, al malaikati ma'tuf
kepada Allah. Kemudian al-wawu harfu atfin, an-nasi ma'tuf kepada Allah. Ajma'in ajma'in ini taukid ya Ustadz ya? Ya, taukid ya. Harfu taukid. Jumlah jazauhum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in sebagai khobar dari ulaika. Kemudian tafsirnya ulaikat dolimuna jazauhum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina fahum matruduna min rahmatillahi. Orang-orang yang dolim itu balasan mereka sesungguhnya bagi mereka laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Bagi mereka maka mereka adalah orang-orang yang terusir dari rahmat Allah. Yang dijauhkan ya Ustaz ya, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasan bagi mereka adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat dari para malaikat dan juga laknat dari manusia semuanya. Jadi tidak ada balasan bagi orang-orang yang zalim di sini, maksudnya yang menjadikan ya sesembahan selain Allah. Maka bagi mereka balasannya adalah laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari para manusia seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala artinya adalah yang mereka hanya berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka akan kekal di dalam neraka. Ya, kita baca selanjutnya. Ya, Ummu Farhan baca mungkin. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Mereka akan kekal di dalamnya. Tidaklah diringankan siksa dari mereka dan tidak pula mereka walahum untuk mereka yang darun penangguhan ya Ustaz. Iya. Jadi mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan adabnya, tidak pula akan dilihat. Yunzarun itu dilihat maksudnya. Tidak pula dilihat. Nah. Khalidina ini sebagai apa Ustaz ya? Nah, kira-kira apa? Mereka kekal, berarti kan ini sebagai hal ya? Hal dari sebelumnya ya? Iya. Terus? Khalidina sebagai hal, fiha jar majrur, la harfu nafiyah, yukhaffafu isim mudhari. Kok isim mudhari, fi'il mudhari? Astagfirullahaladzim. Yukhaffafu fi'il mudhari. Fi'il mudharinya ini majhul ya? Yukhaffafu itu fi'il mudharinya majhul. Mudhari majhul. Tidak ada. La. Anhum ya. Anhum jar majrur, al-adzabu mubtada. Al-adabu kok mubtada, naibul fa'il. Dari yukhaffafu. Iya, dari khaffafu betul. Al-adzabu naibul fa'il, al-wawu harfu atfin, lam harfu nafiyah, hum Ini mubtada. Mubtada yungdaruna fi'il madhi sebagai khobar. Fi'il mudhari ya. Mudhari sebagai yungdaruna itu fi'il mudhari, majhul juga. Wawunya sebagai naibul fa'il ya. Nah, ayo baca tafsirnya. makisina.
makisina finnari la yarfa'u La yurfa'u anhumul azabi qalilan anhumul azabu qalilan liyastarihu wa la yu'akhkhara anhum lima diroti ya'tadiruna biha. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya api neraka ya. Tidaklah mengangkat dari mereka adab meskipun sedikit. Tidak diangkat maksudnya. Tidak diangkat azab dari mereka sedikit pun untuk beristirahat. Tidaklah diangkat azab untuk mereka sedikit pun untuk beristirahat. Wala dan tidaklah mengakhirkan dari mereka. Tidaklah diakhirkan dari mereka pengampunan dengan alasan apapun. Ya, baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Mereka itu orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kekal di dalam neraka, la yukhaffafu anhumul 'adzab. Ya, adab mereka tidak akan diringankan walaupun sedikit, walaupun sebentar agar mereka bisa istirahat. Tidak. Orang-orang kafir itu azabnya terus-menerus. Wala hum yunzarun, tidak pula mereka dilihat atau tidak pula mereka ditangguhkan. Jadi tidak mungkin mereka bisa memberikan udzur lalu mereka sejenak misalnya tidak disiksa, tidak. Yang ada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka di akhirat mereka kekal di dalam neraka dan mereka akan terus-menerus diazab selamanya di dalam neraka. Wal a'yadu billah. Nah, kita lanjutkan. Ibu Hayati ya? Cak Hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan mereka adakan perbaikan, maka Allah sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Illa adatul istisna alladzina isim mausul tabu fi'il madi fa'ilnya waw. Mausul sebagai mustasna gitu ya. Isim mausul sebagai mustasna. Min ba'di jar wa majrur. Dalika isim isyarah wa harfu atfin aslahu fi'il madi fa'ilnya waw. Fa istinaf inna harfu taukid Allah isim inna ghafurun khabar inna rahim sifah. Baik. Illalladzina raja'u. Tapi rahimun khabar inna yang kedua ya. Jadi ghafurun khabar yang pertama, rahimun khabar yang kedua. Ya, kayak gitu. Illalladzina raja'u ila rabbihim taubati an-nasuhi min ba'di kufrihim wa dulmihim wa aslahu ma afsaduhu bitaubatihim fa innallaha yaqbaluha fa huwa ghafuru lidzunubi ibadihi rahimun bihim. Nah. Kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat, nasuha setelah kekufuran dan kedoliman mereka, dan mereka memperbaiki apa yang telah mereka rusak dengan taubat mereka.
maka sesungguhnya Allah akan menerima taubat itu, dan Dia Maha Pengampun atas dosa hamba-hambanya dan Maha Penyayang pada mereka. Baik, barakallahu fika, jazakillah khairan. Wa fiik barakallah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat ya setelah mereka kafir, wa aslahu, dan mereka melakukan perbaikan, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa para hambanya, rahimun, dan mengasihi para hambanya. Jadi orang kafir kalau dia tidak mau bertobat dari kekufurannya, mereka akan kekal di dalam neraka. Tapi kalau mereka mau bertobat dari kekufurannya, lalu masuk Islam dan mengamalkan Islam, maka Allah akan mengampuni mereka. Ya. Bahkan misalnya ada orang ya usianya 50 tahun. Lalu di usianya yang ke-50 dia baru masuk Islam, maka semua dosa yang dia lakukan di masa kafirnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seperti orang yang baru lahir, ya. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ya. Jadi Allah memberikan kesempatan di dunia siapa saja yang kafir, ya, tidak mau beragama Islam, lalu dia menjadi orang Islam, maka seluruh dosa-dosanya yang telah lalu di masa kekafirannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa para hambanya, ya. Nah, kita lanjutkan ya 2 ayat lagi. Oh, berarti kita dari awal lagi ya. Ke Pak Edi lagi. Silakan Pak Edi. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufron lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudz dhallun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sesudah keimanan mereka, kemudian bertambah-tambah kekafirannya, maka tidak akan diterima atau taubat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Inna harfu taukid wa nasbin, alladzina sebagai isim inna, kafaru khobar inna. Kafaru fil madi dulu. Kafaru fil madi, wawunya fa'ilnya. Kafaru fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, jumlahnya baru sebagai khobarnya. Kafaru al-wawu sebagai fa'ilnya. Jumlah dari kafaru sebagai khobarnya inna. Ya, jumlah dari kafaru adalah sebagai khobar daripada inna. Pada dhorof imanihim jar majrur. Imani mudhaf ilaih, him mudhaf ilaih lagi. Gimana? Imani mudhaf ilaih, him mudhaf ilaih juga. Suma sebagai suma adalah harfu atfin. Izdadu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, kufron maf'ul bi, lan harfu nasbin, tuqbalu fi'il mudhari' mansub bilan, ini majzum Ustaz ya, tuqbalu. Tuqbala itu mansubun bilan, benar tadi? Iya. Majhul. Majhul, majhul, mansubun bilan. Majhul, mansubun bilan. Taubatuhum sebagai taubatu sebagai naibul fa'il. Hum adalah mudhof ilaih daripada taubat. Nah. Al-wawu harfu atfin, ulaika isim isyarah sebagai
mubtada, hum badal, adzalun khobar. Bukan badal, tapi namanya dhamir faslin ya. Oh iya. Dhamir faslin la mahala laha min al-i'rab. Hum dhamir faslin la Dhamir mahala faslin laha ya. min al-i'rab. Nah, 90. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim wastamaru alal istamarru 'alal kufri ilal mamati lan tuqbalu lahum taubatu inda uduril mauti wa ulaika humul ladzina dhallu sabila fa ahtau manhajahu. Baik, ya, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa izdadu kufran la tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah keimanan mereka, kemudian mereka bertambah kekufurannya, tidak akan diterima taubat mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi kalau ada orang yang kafir setelah keimanan, artinya orang yang murtad, lalu setelah dia murtad makin bertambah kekufuran mereka, maka tidak akan diterima taubat mereka, ya kalau mereka taubatnya ketika sakaratul maut. Tapi kalau misalnya seseorang muslim, kemudian dia murtad, lalu setelah murtad dia menemukan hidayah kembali, lalu dia kembali menjadi muslim, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, dia tergolong sebagai muslim. Tapi kalau misalnya seseorang murtad, lalu kemudian ya setelah murtad itu dia makin bertambah kekufurannya, dan dia tidak bertobat kecuali ketika sakaratul maut, maka ini tidak diterima tobatnya. Karena tobat itu harus selagi sehat. Kalau sudah mau mati baru dia bertaubat, ya maka tidak terima taubatnya. Sebagaimana Fir'aun ya. Fir'aun itu ketika mau tenggelam, baru dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah sudah telat ya, sudah tidak diterima taubat yang dilakukan di akhir hayat ya. Maksud di akhirat itu maksudnya di nafas-nafas terakhir. Tapi kalau misalnya seseorang, ya ini maknanya bukan berarti kalau ada orang baru taubat kemudian misalnya 3 jam atau 2 jam atau mungkin 1 jam setelahnya dia meninggal lalu nggak diterima. Tidak. Ini maksudnya orang yang baru sadar ketika sudah di nafas terakhir, ya, ketika sakaratul maut. Maka ini taubatnya tidak diterima. Ya. Wa ulaika humud dhallun, dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Nah, kita baca yang ayat yang terakhir. Silakan Bu Dahilis lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian dan mereka mati dan mereka dalam kekafiran, maka tidak akan diterima dari mereka emas sepenuh bumi dan tidak akan dapat menebus dirinya. Mereka itu bagi mereka adalah azab yang pedih dan tidak mereka dapat pertolongan. Inna harfu taukidin wa nasbin allazina isim inna kafaru fi'il madi al-waw sebagai fa'il sebagai khobar dari inna
wa harfu afin matu fi'il madi, al-waw sebagai fa'il, wa harfu atfin hum mubtada, kufarun khobar, fa harfu atfin, lan harfu nasbin, yuqbala fi'lun Lan itu harfu mudhari, nasbin ya. nasbin bilan, Mansubun jangan nasbin, mansubun bilan. mansubun bilan, min ahadin jar majrur, min ahadi jar majrur, him mudhafun ilaihi, Mil'u naibul fa'il. naibul fa'il, al-ardi mudhafun ilaihi, zahaban maf'ul bi Ustaz ya? Apa hal? Zaban tamis. Oh, tamis ya. Zahaban sebagai tamis, walawit ini apa harfu apa ya Ustaz ya? Lalu itu harfu syartin. Harfu syartin. Walawit harfu syartin, iftada fi'il madi bihi jar majrur. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada, lahum jar majrur, adzabun khobar, alimun na'at, wa harfu atfin, manafiyah, lahum jar majrur, min nasirin jar majrur. Innallazina hajadu nubuwata Muhammad. Balik Bu. Innallazina jahadu. Innallazina jahadu nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa matu alal kufri billahi wa rasulihi falay yuqbala min ahadihim yaumal qiyamati mil'ul ardi zahaban liyaftadi bihi nafsahu min azabillahi wala miftada bihi nafsihi fi'lan. Nafsahu Lagi. Bihi bukan nafsahu. Ulaika lahum adzabun mauji'un. Wa ma lahum min ahadin yang yunkizuhum min azabillahi. Sesungguhnya orang-orang yang menyangkal kenabian Muhammad SAW dan dia mati dalam kekafiran kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan diterima dari seseorang pada hari kiamat, walaupun dia dengan emas, dia akan diterima emas sepenuh bumi untuk menebus dirinya dari azab Allah. Walaupun dia menebus dirinya benar-benar ya. Ya walau benar, filanternya benar-benar. Jadi walaupun dia menebus dirinya benar-benar gitu. Ya walaupun dia benar-benar menebus dirinya. Walaupun dia benar-benar menebus dirinya. Ulaika, mereka itu mendapat azab yang menyakitkan dan tidaklah bagi mereka tidak memiliki seseorang yang bisa menyelamatkan mereka. Seseorang yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak diterima dari mereka emas sepenuh bumi, ya, kalau mereka berusaha menembus dirinya dengan emas. Ya. Artinya, sekalipun orang kafir itu kaya raya, ya misalnya hartanya jutaan dolar atau triliunan rupiah, maka kalaupun sekiranya ya orang kaya tersebut mampu membeli emas sepenuh bumi, itu sama sekali tidak berguna untuknya. Dia tidak bisa menembus dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala.
Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah orang yang mendapatkan adab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka memiliki penolong yang akan menyelamatkan mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya harta itu tidak ada gunanya kalau berada di tangan orang yang kafir. Kenapa? Karena kalau orang kafir, sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, amalannya tidak akan diterima. Ya, karena syarat diterimanya amal, dia harus muslim, ya. Dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman, ya sekalipun hartanya itu sepenuh bumi, ya dia punya emas sepenuh bumi, misalnya dia infakkan, dia sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kalau dia kafir, maka di akhirat, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia tetap berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita orang yang beriman, harta itu tidak akan menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan. Jadi banyaknya harta hanya akan bermanfaat kalau itu dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seorang muslim itu punya harta hanya untuk dihabiskan untuk dirinya sendiri. Betapa banyak kita saksikan di zaman sekarang apalagi, banyak orang-orang yang punya banyak harta, dia habiskan untuk memenuhi keinginan-keinginan pribadinya. Jadi habiskan untuk punya rumah yang mewah, mobil mewah, dan seterusnya. Namun dia lupa bahwasanya harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang baik adalah yang dihabiskan jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menyelamatkan seseorang dari murka Allah Subhanahu wa taala, bahkan itulah yang akan membantunya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah kita bisa menyempurnakan pembacaan dari juz yang ketiga ini. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan program pembacaan kita di kitab Tafsir Muyassar ini. Kita lanjut ke juz 3 ya. Juz 29. Jadi kita pindah dulu ke juz terakhir, ke juz 29 dulu. Nanti insyaallah ya kalau Allah masih memberikan kita umur yang panjang, baru kita balik lagi ke awal. Jadi rencananya sih kita insyaallah akan menghabiskan 3 juz terakhir dulu. Jadi 29, kemudian 28. Setelah itu baru kita pikirkan apakah kita ke juz 4 atau ke juz 27 dulu. Intinya insyaallah kita mungkin rehat dulu ya. Kita rehat dulu sampai hari Jumat, kita libur dulu. Insyaallah kita mulai lagi hari Senin ya. Insyaallah mulai hari Senin kita akan membahas juz 29. Ya, demikian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.